Nah, ini komponen yang terlibat, adaptif ini ada sel yang sifatnya sel T dan juga ada sel B. Tentu ini seperti ini kita lihat, di mana kalau ini kita aktif, kita mendapat kekebalan, tentu dengan sakit atau dengan mendapat vaksinasi. Sedangkan ini yang pasif, bisa dari ibu ke anak, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian sel imun yang berperan di sini, baik yang didapat maupun yang bawaan maupun yang adaptif, itu tentunya ada beberapa sel yang berperan di sini. Jadi ada yang berperan tuh ada di sel tubuh kita tuh ada namanya mast cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam awet muda untuk pemirsa semua. Di kesempatan sekarang saya akan melakukan webinar, yang mana webinar ini mengenai penerapan genetik dalam manajemen penyakit autoimun. Dan saya akan berbicara tentang penyakit autoimun, proses dan penyebabnya dalam aspek dermatologi. Ikuti acaranya sampai habis dan semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para peserta dan khususnya Dr. Ida sebagai pembicara kedua. Mungkin Dr. Ida nanti akan lebih dalam lagi untuk membahas masalah autoimunnya, sedangkan saya membicarakan mengenai masalah autoimun pada kulit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi sekarang ini memang sudah banyak penyakit autoimun dan tapi sampai sekarang kita mungkin autoimun itu apa sih gitu. Dan kok bisa ya imun itu bisa menyerang tubuhnya sendiri gitu dan apakah bahayanya autoimun. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Di mana kekebalan tubuh itu ada yang bersifat imunitas bawaan dan juga ada yang bersifat yang didapat. Yang bawaan itu tentunya natural dan setiap dan ini bersifat non spesifik dan ini tentunya setiap individu akan mempunyainya. Yaitu ada hubungannya dengan barrier untuk secara fisik, pertahanan terhadap kimia, juga ada sel yang mempertahankan untuk terjadinya pertahanan itu tersebut. Sedangkan kalau untuk imunitas yang didapat itu bersifat spesifik. Jadi dia terhadap suatu antigen yang tertentu yang datang ke tubuh kita. Tentu ini membutuhkan pengenalan, namanya antigen yang non-self tertentu atau namanya disebut dengan presentasi antigen. Nah, ini komponen yang terlibat, adaptif ini ada sel yang sifatnya sel T dan juga ada sel B. Tentu ini seperti ini kita lihat, di mana kalau ini kita aktif, kita mendapat kekebalan, tentu dengan sakit atau dengan mendapat vaksinasi. Sedangkan ini yang pasif, bisa dari ibu ke anak, ya seperti itu. Nah, kemudian sel imun yang berperan di sini, baik yang didapat maupun yang bawaan maupun yang adaptif, itu tentunya ada beberapa sel yang berperan di sini. Jadi ada yang berperan tuh ada di sel tubuh kita tuh ada namanya mast cell, kemudian ada sel-sel dendritik. Ini semua sel untuk pertahanan tubuh kita semua. Demikian pula dengan ini. Sedangkan ini adalah yang masuk ke dalam dua-duanya, baik itu yang bawaan maupun yang didapat, dua-duanya semua termasuk. Dan ini pun ada sel T dan sel B. Ini yang akan berperan di sini. Nah, sekarang untuk penyakit autoimun sendiri, yaitu penyakit yang kondisinya di mana respon sistem kekebalan tubuh itu mengalami gangguan. Jadi dia menyerang kepada jaringan tubuh sendiri. Jadi dia ada autoantigen dan itu tentunya menimbulkan kerusakan. Jadi yang harusnya dia itu mengenal itu adalah barangnya dia sendiri, tapi dia tidak mengenal, dia anggapnya itu musuh juga gitu. Yang harusnya antigen asing yang dia serang, tapi ini malah tubuhnya sendiri. Ini terjadi oleh karena terjadinya kegagalan pada toleransi imunitas sendiri. Jadi ada kegagalan daripada self toleransi. Dan yang diserangnya itu bisa berbagai macam, bisa organ tunggal, misalnya pada kulit saja, atau bisa sistemik, misalnya beberapa organ, misalnya pada khususnya penyakit pada kulit itu ada namanya psoriasis, bisa pada kelihatannya pada sendi atau meluas juga ke bagian tubuh lainnya. Dan biasanya populasinya kurang lebih 3,5% menderita penyakit autoimun dan lebih sering pada perempuan itu biasanya dihubungkan dengan adanya hormonal. Jadi kalau kita lihat dari mekanisme penyakit autoimun ini ada hubungan dengan genetik, di mana genetik ini mempunyai kerentanan, di mana pada gen ini dia gagal menentukan adanya self toleransi tadi, sehingga dia terjadi limfosit yang sel reaktif limfosit. Jadi walaupun penyebabnya tidak dapat ditentukan secara pasti, namun ada beberapa interaksi multifaktorial. Jadi ada genetik dan lingkungan.
Dan sel reaktif ini tentu akan menyebabkan kerusakan jaringan kondisi autoimun. Jadi kalau kita lihat bahwa jaringan itu akan menerima berbagai lingkungan, rangsangan lingkungan, tentunya ini ada suatu reaksi di mana ada antigen yang akan dipresentasikan kepada APC sini. Nah, tetapi ternyata dia gagal untuk mengalami self toleransi. Akibatnya timbul sel reaktif limfosit. Dengan adanya ini aktivasi akan mengakibatkan suatu sel reaktif efektor limfosit, tentunya menimbulkan kerusakan pada jaringannya yang disebut dengan penyakit autoimun. Jadi kalau dilihat patogenitas daripada autoimunitas itu, jadi hubungan faktor genetik dengan penyakit autoimun itu adalah yang paling jelas serta dengan pengaruhnya MHC. Jadi kalau tadi kita lihat ada APC tadi, antigen presenting cell itu, pada waktu dia menangkap adanya antigen, tentunya ada yang namanya MHC. Nah, MHC inilah yang akan berperan untuk pada fungsi daripada autoimunnya. Jadi ini adalah penyakit yang bergantung pada sel T, yang bergantung pada MHC. Nah, selain itu, di mana juga beberapa hal yang menyebabkan ini, jadi adanya struktur ini menentukan yang mana dia harusnya menseleksi negatif setelah maturasi. Kemudian di sini ada molekul MHC, jadi Mayer histocompatibility ini adalah ada beberapa kelas yang mana itu akan mempengaruhi aktivitas daripada sel T regulator. Ya ini yang dalam keadaan normal dia akan mencegah autoimun. Kemudian juga di sini ada beberapa hal yang disebabkan oleh adanya kemiripan daripada antigen mikroba, di mana dia mirip sekali antara antigen mikroba dengan molekul yang ada di pada MHC sendiri, sehingga mengakibatkan suatu reaksi autoimun setelah infeksi mikroba tersebut. Ataupun juga dapat disebabkan oleh dari HLA, jadi ada MHSC itu salah satunya adalah daripada HLA tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari aktivasi limfosit ini seperti ini mudahnya. Jadi keadaan normal itu terdapat namanya regulasi T-cell. Ini adalah normal. Tetapi pada waktu dia tadi kegagalan untuk menghasilkan self toleransi, dia akan membentuk suatu proses sel T yang sifatnya aktivasi tadi, efektor sel. Nah, inilah kalau dia gagal untuk mengadakan toleransi, akibatnya mengaktifasi daripada sel T yang efektor, sehingga menimbulkan suatu proses inflamasi pada jaringan dengan berbagai penyakit tentunya. Nah, penyakit autoimun sendiri, ini menurut mekanismenya adalah kegagalan pada delesi atau mulai kehilangan pada DNA limfosit normal itu untuk mengenali antigen tubuh. Itu salah satunya. Kemudian dapat juga di mana terjadi kegagalan daripada sistem yang normal, di mana tadi yang normal itu dia harus mengenal ada self antigen sendiri, tapi di sini kegagalan, sehingga dia tidak dapat mengenali antigen tubuh sendiri, karena dia mengalami supresi. Akibatnya, dia tubuh sendiri pun dianggap itu adalah benda asing, sehingga dia tidak mengenal, sehingga terjadilah kerusakan pada jaringannya. Nah, untuk mendiagnosis autoimun, ini tentunya ada beberapa hal, yaitu berdasarkan predisposisi genetik. Jadi ini ada tadi variasi pada molekul genetik MHC-nya sendiri, di mana itu terutama pada sel T. Tentu ini akan terjadi kalau orang yang cenderung mengalami variasi genetik pada MHC tersebut, khususnya pada sel T, dia akan kecenderungan di mana si gennya itu mempunyai kerentanan untuk terjadinya proses tadi, pembentukan daripada sel reaktif limfosit, sehingga akan menimbulkan penyakit autoimun yang akan menyerang pada tubuh sendiri. Jadi dia tidak mengenal lagi mana musuh, mana teman. Tapi yang baik musuh sampai teman, dia lama-lama dia serang dua-duanya. Juga kalau secara demografi, itu sering ditemukan pada wanita usia menengah ke atas biasanya. Ataupun dapat ditemukan pada keadaan setelah infeksi, baik virus maupun bakteri. Dan juga pemicunya adalah karena adanya stres, adanya kehamilan, adanya gangguan ketidakseimbangan hormon, dan juga ada obat tertentu. Dan biasanya pada autoimun sendiri, peran genetik ini ternyata merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit autoimun. Karena apa? Karena terdapat dari penelitian, kecenderungan penyakit autoimun muncul pada satu keluarga itu ada. Jadi kalau orang tuanya sudah ada kecenderungan untuk kerentanan pada gennya untuk terjadi autoimun, makanya anak-anaknya pun akan terjadi demikian. Namun ada juga beberapa penyakit autoimun yang tanpa harus ada dari genetik, itu bersifat sporadik. Jadi muncul pada seorang tanpa riwayat keluarga yang jelas, itu juga bisa terjadi. Ada contohnya beberapa penyakit autoimun seperti pada rheumatoid arthritis dan juga pada SLE. Ini diketahui terdapat kekurangan atau disfungsi enzim telomerase, sehingga ini menyebabkan pemendekan telomer. Ini pun mempengaruhi pada proses kejadiannya autoimun. Nah, khususnya di kulit, ada beberapa penyakit autoimun yang mana ada pemeriksaan untuk genetiknya ke arah sana, sehingga kita mengetahui apakah kita cenderung menderita penyakit ini. Itu beberapa, yaitu ada vitiligo,
ada psoriasis, ada alopecia areata, dan juga ada acne fulminans. Nah, untuk vitiligo sendiri, di mana ada pemeriksaan, yaitu pemeriksaannya untuk mengetahui bagaimana terjadinya pigmentasi di kulit. Kita ketahui bahwa kulit adalah suatu bagian mekanisme untuk melindungi dari paparan sinar matahari, yaitu selnya adalah sel melanosit, adanya di epidermis kulit, yang mana ini tentunya akan terangsang, kan begitu ada paparan matahari, dia akan menjadi proses membentuk hormon melanin. Nah, apabila dia ada gangguan di sini, tentunya akan terjadi perubahan. Mana perubahan terjadi tergantung daripada gen mana yang mengalami mutasinya atau mengalami SNP, single nuclear polymorphicnya. Nah, di sini ada beberapa enzim yang berperan. Jadi kalau kita lihat di sel melanosit yang ada di epidermis itu adalah mengandung melanosom, di mana ini pigmen melanin akan disintesis dan sebelumnya disimpan sebelum distribusikan ke bagian kulit. Kulit itu bagian luar adalah keratinosit. Jadi akan disebar di situ. Dan untuk pembentukannya sendiri dia memerlukan beberapa enzim spesifik. Nah, kalau dia terbentuk ini, nah ada MC1R, ini ada gennya, ada OCA2. Nah, ini ada beberapa yang bisa menyebabkan kalau ini misalnya terlalu tinggi atau ini mutasi jadi pigmentasi. Tetapi kalau ini akan menjadi vitiligo tadi. Apalagi cenderung dengan adanya gangguan autoimun sehingga akan menyebabkan penyakit vitiligo. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu penyakit ini ada hubungannya di mana kalau kita lihat tadi gen namanya OCA2 atau oculocuteus albinisme tipe 2 ini untuk bertanggung jawab menjaga tingkat pH dalam melanosom karena melanosom pun harus terjaga pH-nya. Karena kalau kalau terganggu tentu dia mengalami mutasi sehingga memiliki pemrosesan daripada enzim tirosinase dan ininya rusak. Enzim tirosinase itu fungsinya adalah membentuk pigmen melanin. Nah, pada ini kerusakan tentu tidak akan menjadikan warna kecoklatan. Akibatnya apa? Dia menjadi mutan sehingga akan terbentuk warna kulit yang putih, jadi hipopigmentasi, malah bisa menjadi albinisme. Ini ada penelitian sendiri di mana studi pigmentasi kulit ini dari populasi Asia Timur ditemukan adanya polymorfisme dari OCA2SF ini pada kelihatan pada gay, ternyata dia sangat bermakna bahwa ini menyebabkan terjadinya gangguan dari hipopigmentasi. Jadi kalau tadi dilakukan pemeriksaan genetik, ternyata dari pigmentasi tersebut yang mana yang mengalami gangguannya, kalau seandainya memang dia gangguannya di sini, orangnya cenderung menjadi mudah sekali hiperpigmentasi. Tetapi kalau gangguannya di sini, orangnya cenderung risky menjadi hipopigmentasi. Nah, salah satunya adalah yang tidak disenangi adalah vitiligo, di mana vitiligo itu adalah suatu gangguan adanya kekebalan tubuh yang sifatnya menghancurkan sel melanosit, yang mana tadinya harusnya dia terjaga, tetapi dia tidak mempunyai self control lagi, dia mempunyai reaktif sel yang reaktif limfosit yang akhirnya menghancurkan sel melanosit. Yang akibatnya apa? Tidak terbentuk pigmen melanin, akibatnya muncul bercak putih pada kulit. Nah, ini pun ada kombinasi dengan tadi faktor genetik dan autoimunitas, di mana ada produksi autoantibody terhadap tadi enzim tirosinase dan protein, itu terkait tirosinase 1 dan 2, juga pada pengatur limfosit sel T, di mana itu berfungsi sebagai sistem imun. Nah, ini bisa mempengaruhi pada semua ras dan semua jenis kelamin secara setara. Dan biasanya ini lebih menonjol pada orang yang kulit lebih gelap. Jadi prevalensinya kurang lebih antara 0,1 sampai 1% dari populasi. Dan biasanya ini tersering pada orang-orang yang berusia 20-an, ya, tetapi ini pun dapat berkembang pada usia berapapun. Nah, ini tandanya kita temukan adanya bercak putih, biasanya di area yang terkena sinar matahari atau di ketiak, alat kelamin, dan dubur. Itu ya pada area-area yang tertutup karena kelembaban. Juga biasanya rambutnya berubah lebih awal, karena kita ketahui yang warna pigmen melanin itu adanya di kulit, adanya di rambut, dan adanya di daerah mata. Dan ini juga dapat mengganggu pada area bagian mulut, karena akan hilang warna bagian dalam mulut, jadi dalam mulut pun akan terjadi. Tentu ini terapinya, ini biasanya kita berikan suatu penekan daripada tadi untuk sistem imun, karena sistem imunnya berlebihan sehingga dia akan merusak daripada jaringan sendiri, maka kita berikan penekan yang kita sebut dengan imunosupresan atau kita berikan kortikosteroid, di mana ini terbukti dapat membantu untuk mengurangi sel imun yang ada di kulit tersebut. Biasanya hasilnya bagus selama 3 bulan, biasanya itu pada daerah-daerah ini. Jadi ada tergantung kita gunakan yang topikal yang kuat atau yang sedang.
Sedangkan yang ini pun bisa diberikan juga berupa yang misalnya diberikannya oral. Ini pun hasilnya cukup baik. Kalau seandainya memang ada efek samping dari penggunaan kortikosteroid, dapat digunakan juga dengan imunomodulator, bisa digunakan tacrolimus, yang ini tujuannya pun mendapatkan hasil untuk merangsang, meningkatkan sel melanosit sehingga pigmen melanin akan terbentuk. Dan ini juga ada treatmentnya dengan menggunakan fototerapi biasanya, atau juga dilakukan dengan kombinasi, biasanya dengan dilakukan dengan vitamin D3, dengan vitamin D juga akan membantu, di mana itu untuk membantu untuk terjadinya repigmentasi. Ini diberikan biasanya yang topikal, kalsipotriol, vitamin D3-nya, kemudian diberikan penyinaran dengan PUVA. Juga diberikan juga antioksidan, karena antioksidan pun ini membantu untuk proses repigmentasi karena dia meningkatkan sifat katalase, jadi sebagai untuk mengurangi adanya proses reaktif oksigen spesies (ROS) ya, karena di sini pun dapat terjadi karena stres oksidatif, sehingga perlu diberikan antioksidan juga, misalnya suplemennya berupa vitamin C, vitamin E, dan alpha lipoic acid. Biasanya dalam waktu 2 bulan menunjukkan perbaikan sebanyak 21%. Dan kalau seandainya orangnya memang sudah capek, kalau mau dihitamkan, ya sudah, kalau memang lebih banyak, lebih dari 50% yang putih, ya kita putihkan semuanya, sehingga dia akan lebih mendapat kulit putih yang merata. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi umur berpengaruh, di mana pasien umur yang lebih muda memiliki respon yang lebih baik kalau dilakukan pengobatan, dan juga tipe kulit tadi, di mana lebih baik pada jenis kulit yang lebih gelap, dan juga lamanya penyakit semakin pendek, semakin baik responnya, dan juga bagaimana area bercak kulit putihnya. Jadi kalau dia dapat di daerah wajah, telinga, leher, ketiak, atau bantalan rambut, ini responnya baik. Tapi kalau sudah bagian area kulit kepala, bibir, jari tangan, pergelangan, ini area-area yang sulit untuk diterapi, melakukan respon yang buruk. Karena apa? Karena traumanya di sini lebih banyak, trauma mekaniknya, sehingga dia akan merangsang juga proses sistem imun, karena bukan hanya dengan saja tadi kejadiannya, tapi juga faktor trauma pun berperan pada penyakit ini. Ini ada beberapa pengobatannya dilakukan dengan menutup menggunakan foundation tentunya. Nah, penyakit yang lain lagi, yaitu yang cukup banyak saat ini dan juga orang selalu ketakutan apabila ada bercak merah di tubuhnya, yaitu yang disebut dengan psoriasis. Jadi psoriasis ini adalah suatu peradangan pada kulit yang bersifatnya kronik, jadi cukup lama dan residif atau kambuh-kambuhan. Biasanya tandanya itu adalahnya bercak, makula atau bercak atau plak. Plak itu seperti ini, jadi ada kumpulan daripada papul-papul sehingga menjadi plak ini yang cukupnya menimbul, yang batasnya tegas. Jadi kalau kita lihat dengan kulit lesi yang normal, tampak sekali perbedaan antara merah dan warna kulit yang normal. Dengan biasanya khasnya ada squama. Squama itu berupa sisik yang tebal berlapis-lapis, biasanya tebal sekali, transparan atau berwarna putih. Ini paling sering biasanya di daerah area siku, lutut, dan juga bagian bokong. Nah, ternyata ini pun psoriasis berkaitan dengan kelainan genetik. Jadi ditemukan adanya PSORS 19 lokus pada MHC. Ini kromosom 6p21. Dan ini pun selain dengan genetik, sangat berhubungan juga dengan lingkungan, yaitu dengan gaya hidup. Misalnya orang yang merokok, konsumsi alkohol, pada orang gemuk, obesitas, ataupun konsumsi obat-obatan. Dan juga ada orang yang pada orang-orang yang makan obat beta blocker, pada antihipertensi, juga dapat memicu terjadinya psoriasis. Ini adalah suatu mekanismenya, di mana kalau kita lihat bahwa psoriasis terjadi pada lapisan kulit yang luar, yaitu pada keratinosit. Jadi kalau kita lihat, kulit itu terbagi dari 3 lapisan, bagian epidermis yang luar, kemudian yang kedua dermis, yang bagian adalah subkutis. Jadi kalau ini adalah keratinosit bagian pada epidermis yang paling atas, di mana dengan ada rangsangan faktor ini, dia akan mengeluarkan beberapa mediator. Mediator ini dari IL-7 dan semuanya ini akan merangsang terjadinya sel dendritic cell. Nah, ini dendritic cell ini tentunya akan mempengaruhi suatu mediator juga yang namanya interferon gamma. Kemudian dia akan mempengaruhi juga dendritic cell yang lainnya. Kemudian dia akan mengeluarkan beberapa proinflamasi, sitokin-sitokin, yang nantinya akan mempengaruhi pada limfosit yang lainnya, sehingga dia akan mempengaruhi pada sel T helper 17 dan sebagainya. Yang mana dia nanti akan mempengaruhi dengan ini keluar, tentunya ini akan mengeluarkan interleukin yang ini tentunya akan menyebabkan terjadinya proliferasi. Nah, itulah makanya tadi kenapa ada yang sisik tebal, karena ini terjadi pengeluaran dari proinflamasi yang akhirnya mengeluarkan suatu proliferasi yang menebal daripada keratinositnya, yang mana pada orang itu biasanya berproliferasi kurang lebih 35 hari, sedangkan pada orang psoriasis 3-5 hari.
sangat cepat sekali proliferasinya. Akibatnya belum sempat terangkat sudah menumpuk, embedded, dan akhirnya menjadi tebal kulitnya. Selain itu pun dia akan mengganggu pada daerah endotelium pada pembuluh darah sehingga tampak warnanya merah. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara hubungan genetik dan lingkungan pada pasien psoriasis. Ternyata ditemukan ada kerentanan di mana ini berhubungan dengan usia pada mulai kapan terjadinya munculnya psoriasis tersebut, dan juga beratnya penyakit. Jadi bisa dari sampai berat, juga ada hubungan dengan komorbiditas. Jadi ada hubungan dengan genetik ini untuk yang komorbiditas dan juga bagaimana respon terhadap treatmentnya. Dengan adanya genetik tentunya bagaimana responnya. Ada yang tidak berespon dengan treatment, ada juga yang tidak berespon dengan treatment tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk dari psoriasis, di mana ini yang vulgaris, yang artinya biasa, lokasinya ada di bokong, lutut, dan siku, dan ini yang bentuknya seperti ada nanah-nanahnya, kita sebut dengan pustular psoriasis. Nah, ini bentuknya gutata. Gutata ini biasanya seperti tetesan air hujan. Itu adanya di punggung paling sering. Ini biasanya hubungannya dengan orang-orang yang kena infeksi Streptococcus. Jadi habis kena sakit tenggorokan, misalnya timbul ada seperti ini. Dan ini adalah psoriasis yang adanya di lokasi lipatan-lipatan. Jadi kalau misalnya lipatan ketiak, lipatan bokong, lipatan selangkangan, atau pada wanita mungkin di bawah lipatan payudara, itu bisa terjadi. Dengan bentuk tadi, kemerahan dan adanya sisik. Dan psoriasis tersebut bisa juga mengalami pada bagian kuku, kukunya tampak rusak, hancur kuku, dan mengalami diskolorisasi, jadi perubahan warna kuku. Selain itu pun, psoriasis ini mengalami juga seluruh tubuh yang disebut dengan erythroderma psoriasis. Nah, untuk pemeriksaan genetik ternyata ditemukan juga. Jadi psoriasis ini adalah suatu faktor yang dipengaruhi oleh adanya genetik, juga adanya lingkungan. Tentu ini sangat dipengaruhi juga tadi oleh adanya infeksi, suhu yang dingin, cuaca kering, dan juga stres, ya, dan kulit yang kering, juga obat-obatan. Nah, ini pada psoriasis ini ternyata ditemukan ada beberapa gen yang mengalami resiko untuk terjadinya polimorfe mutasi. Jadi di sini ada IL-12B, ada CMSD1, ada IL-23R. Ini semuanya akan menyebabkan apabila ini terjadi riski faktor yang menyebabkan gen tersebut rentan untuk terjadinya psoriasis, tentu ini akan menyebabkan prospek terjadinya psoriasis. Karena ini tentunya ini disebut menyebabkan adanya peningkatan daripada ini sangat signifikan karena ini menyebabkan aktivasi tadi dari limfosit T. Dengan adanya limfosit T tadi teraktivasi, tentunya ada beberapa tadi interleukin yang akan dihasilkan menyebabkan proinflamasi sehingga tadi proliferasi. Demikian pula pada CSMD1 ini juga akan menyebabkan juga dia adanya suatu gen yang menyebabkan terusnya diferensiasi dan juga dia mengakibatkan terus menyebabkan adanya keratinosit yang terus berproliferasi. Demikian pula dengan yang di bawah ini, ya juga sama, ini semuanya adalah suatu hal yang menyebabkan terjadi psoriasis. Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah ada seperti ini? Tentunya tergantung daripada keparahannya penyakit. Kalau dia masih ringan, tentunya masih bisa dilakukan dengan pengobatan menggunakan omega 3 itu sebagai pencegahan, karena ini membantu di mana psoriasis itu kan tadi ada peningkatan daripada limfosit tadi, sehingga ini dapat menghambat terjadinya produksi limfosit T ini yang berlebihan. Jadi ini bisa mengurangi untuk sebagai antiinflamasi omega 3 ini. Dan juga diberikan vitamin D, di mana vitamin D ini bisa membantu siklus daripada tadi keratinosit sendiri. Kita ketahui bahwa pada orang yang psoriasis, tentu ini siklusnya lebih cepat, 7 sampai 8 kali daripada kulit orang normal, di mana kita bisa 35 hari mengalami regenerasi kulit atau proliferasi. Ini pada orang yang mengalami psoriasis cukup 3 hari dia sudah mengalami, sehingga akan berlebihan menjadi kulitnya menjadi lebih tebal. Sehingga vitamin D bisa membantu untuk menghambat terjadinya proliferasi yang berlebihan. Dan juga dapat diberikan juga selenium, di mana selenium juga untuk membantu sebagai untuk mempertahankan dari atau membantu mengurangi daripada terjadinya stres oksidasi. Jadi dia, dengan demikian dia bisa membantu pada sistem imun. Dan tentunya tadi kita lihat di situ ada beberapa yang bisa berpengaruh pada inflamasi, yaitu ada TNF alfa. Ini pun bisa membantu untuk mengurangi hal demikian selenium sehingga proses psoriasis bisa tertangani. Nah, kalau seandainya sudah terjadi demikian, maka orang-orang yang menderita psoriasis itu perlu melakukan check up secara reguler, yaitu dilakukan check up misalnya 2 kali per tahun. Karena apa? Karena biasanya pada orang psoriasis itu bisa bergabung dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Contohnya misalnya pada penyakit
artritis psoriasis, juga biasanya ada gangguan daripada sindrom metabolik, gangguan dengan metabolisme tubuh, juga bisa dengan digangguan ada penyakit-penyakit pada kardiovaskuler, juga ada hubungannya. Itu semua dengan psoriasis. Dan tentunya kalau sudah ada psoriasis, lebih baik memang berobat ke dermatologis. Dan untuk prosedurnya, bisa kami memberikan, untuk pasien-pasien ini kita memberikan adanya topik steroid atau kalsipotriol, ada juga tacrolimus, tergantung daripada keadaan ringan sedang beratnya penyakit. Kalau memang lebih berat lagi atau recalcitrant atau tidak bisa dilakukan dengan pemberian topikal, tentu kita melakukan dengan pengobatan yang lainnya seperti menggunakan laser atau juga menggunakan obat-obat yang bersifat imunosupresan yang lainnya seperti misalnya memberikan siklosporin atau MTX atau acitracin. Penyakit yang lainnya daripada autoimun, yaitu khususnya pada rambut juga bisa terserang, yaitu adalah alopecia areata. Jadi alopecia areata ini merupakan suatu kebotakan atau kerontokan rambut mendadak yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Saat ini banyak sekali pada keadaan COVID juga, post-COVID juga terjadi kerontokan rambut seperti ini. Memang itu belum diketahui penyebabnya dari mana, hanya memang mungkin cenderung memang terjadi kecenderungan dengan adanya autoimun pun akan mempengaruhi pada ini. Khasnya dia tentu adanya bercak, jadi patch di sini. Dan kebotakannya dapat timbul pada bagian berambut manapun pada tubuh. Jadi bisa pada kulit kepala, bisa pada alis, bulu mata, bulu ketiak, janggut, ataupun di dalam hidung, ya. Dan tipenya ada yang areata, itu hanya pada bagian tertentu, ada yang totalis, ya, seluruh kepala, ada yang universalis, itu pada seluruh tubuh. Dan ini dapat terjadi pada usia berapa saja. Biasanya paling sering muncul saat anak-anak atau usia remaja. Dan bentuk patch-nya itu biasanya bisa bulat atau oval. Dan biasanya rambut dapat tumbuh kembali dalam 12 bulan tanpa harus dilakukan terapi yang khusus. Dan ini tentunya siklus rambut rontok dan tumbuh dapat terjadi lagi pada waktu. Jadi jangan khawatir kalau sudah ini, tapi lebih baik memang kita melakukan pemeriksaan sehingga melakukan pencegahan. Nah, ada beberapa gen yang terkait dengan kondisi ini. Jadi berhubungan dengan sel T lagi, ya, dengan hubungan dengan autoimun sel T ini, itu ada beberapa gen ini yang berhubungan dengan kejadian daripada alopecia areata. Dan ini pun berhubungan dengan folikel rambut langsung, jadi ada beberapa yang akan berpengaruh juga pada keadaan sistem imun ini yang akan berpengaruh kepada alopecia areata ini. Jadi autoimun ini khususnya untuk alopecia areata ini sering berhubungan dengan penyakit lainnya, misalnya pada penyakit tiroid. Walaupun autoimun ini selain oleh genetik dan alopecia areata ini selain genetik dan autoimun, juga dipengaruhi oleh keadaan stres dan juga oleh diet. Ini berpengaruh juga. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa untuk pemeriksaannya kita akan tahu kalau ini terjadi riski, kemungkinan akan terjadi suatu proses yang disebut dengan autoimun. Jadi memang pada alopecia areata ini sifatnya adalah kebotakan pada rambut yang juga dipengaruhi oleh adanya autoimun. Di mana kita ketahui bahwa rambut terdapat 3 siklus, dari mulai siklus tumbuh, kemudian transisi, istirahat, kemudian dia rontok. Nah, pada fase-fase yang harusnya dia mengalami itu yang normal, biasanya pada fase tumbuh lebih panjang, transisi dalam beberapa minggu, rontok pada beberapa, bisa 1 sampai 2 bulan, dan tumbuh-tumbuhannya lebih panjang. Tetapi pada fase yang ada autoimun ini, di mana yang tadinya harusnya tumbuh, dia menjadi fase yang istirahat, sehingga percepatan untuk rontoknya lebih tinggi. Nah, ini untuk kita melihat adanya gen-gen yang berpengaruh pada alopecia ini, di mana kalau ini mengalami suatu mutasi risiko tentunya ini akan memudahkan terjadinya penyakit alopecia areata. Dan untuk penyakit seperti ini tentunya melakukan pencegahan, juga bisa pengobatan juga, dengan memberikan suplementasi, bisa dengan vitamin C, bisa didapatkan dari makanan, misalnya buah-buahan, dan juga ini adalah membantu, karena ini sebagai antioksidan yang sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyakit autoimun untuk vitamin C ini, dan juga demikian dengan vitamin D dapat didapatkan dari beberapa makanan, seperti salmon, susu, jamur, ya, shiratake ini juga dapat membantu juga pada autoimmune disease. Dan juga dapat membantu untuk menghambat pembentukan daripada tadi, di mana pada proses autoimun itu ada limfosit sel T tadi. Ini pun akan mempengaruhi, akan dihambat sehingga terjadinya gangguan imunitas juga akan terkontrol. Demikian pula juga dibutuhkan adanya vitamin E juga yang dapatnya dari makanan. Ini pun sama juga, dia bisa membantu untuk mencegah penyakit-penyakit yang sifatnya dengan autoimun. Karena dia bisa juga mencegah adanya proses inflamatori ini oleh karena adanya oksidasi daripada lipid. Dan juga dia akan menghambat produksi daripada bahan-bahan yang sifatnya toksis. Sedangkan untuk selenium juga dapat dikonsumsi juga, dapat dari makanan-makanan seperti ini, dan ini juga membantu untuk mencegah kejadiannya daripada autoimun. Sehingga
kita butuhkan semua ini, namun khusus untuk rambut boleh ditambahkan ada beberapa zat seperti zat besi karena memang ada faktor juga dari anemia. Seandainya ada anemia itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sirkulasi juga. Adanya zinc biasanya ada berhubungan dengan kadar daripada untuk folikel rambutnya sendiri dan ada biotin. Ini semua dibutuhkan untuk membantu mencegah terjadinya proses autoimun. Penyakit yang lainnya adalah akne fulminan. Kita ketahui bahwa akne itu adalah jerawat umumnya biasa. Tetapi pada fulminan ini aknenya yang malignan, jadi yang betul-betul hebat kejadiannya. Yaitu kelainan kulit langka yang berbentuk aknenya itu bersifat akut dan nyeri. Dan tampak dia ulceratif, jadi tampaknya dia seperti borok-borok gitu ya, dan ada perdarahan. Dan ini penyakit ini juga dapat disertai dengan gejala sistemik. Biasanya orangnya kalau sudah mengalami ada demam dan juga ada nyeri-nyeri sendi. Dan ini sering terjadi pada laki-laki yang masih muda ya, dan biasanya mayoritasnya berkulit putih. Tentang umurnya 13 sampai 22 tahun karena memang kita ketahui bahwa produksi hormon itu tidak stabil pada umur-umur ini. Di mana pada umur ini pun terjadi biasanya akne, apalagi dengan kejadian seperti ini dia akan lebih bertambah hebat. Nah, memang penyebabnya sampai saat ini memang masih belum jelas ya, tetapi ini ada hubungan. Ada hubungan antara kadar hormon androgen dan juga adanya reaksi hipersensitivitas terhadap bakteri permukaan kulit. Jadi ini saling bergantungan, saling berhubungan. Di mana kita ketahui bahwa laki-laki umumnya itu lebih tinggi kadar testosteronnya, ya. Itu merupakan steroid anabolik. Di mana terjadi peningkatan testosteron ini adanya ekstresi daripada sebum yang berlebihan. Dengan sebum yang berlebihan, kita ketahui bahwa di kulit itu ada namanya Corynebacterium acne, itu sifatnya ada di dalam kulit. Tetapi pada waktu dia peningkatan ini, tentu ini pun akan meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan bakteri ini, dia akan menyebabkan gangguan reaksi imunologis tadi. Sehingga pada beberapa individu menyebabkan acne yang sifatnya fulminan. Sehingga ini terjadinya sangat hebat. Dan gejala klinisnya tampak dia seperti nanah-nanah gitu. Jadi adanya beruntus-beruntus yang bernanah, yang meradang, yang berubah nanti menjadi seperti ulcer atau kayak borok, adanya krusta yang sangat hemoragik, ya. Dan itu biasanya muncul pada area-area yang juga pada bagian dada dan punggung, apalagi di situ adanya karena berkeringat orangnya. Selain itu daerah-daerah yang banyak kelenjar sebasianya, jadi pada daerah muka biasanya dada, punggung, dan lengan atas, biasanya begitu. Nah, ini pada daerah-daerah yang banyak mengandung kelenjar sebasianya. Dan terkadang pun bisa dapat kepala dan leher. Tentu biasanya ini juga ditemukan gangguan lainnya. Jadi akan teraba pada heparnya dan pada limpanya juga membesar. Dan ini mengganggu karena ada gejala sistemiknya. Jadi ada demam, ada nyeri dari beberapa sendi, ya. Kemudian juga ada nyeri pada ototnya, dan juga ada nyeri tulang. Itu ditemukan biasanya pada daerah tulang clavicular yang di daerah sini dan juga sternum pada dada. Dan juga ditemukan pada hasil pemeriksaan laboratoriumnya, dia biasanya terjadi leukositosis dan juga adanya anemia. Nah, untuk menentukan ini, karena ini juga dipengaruhi oleh inflamasi, ternyata pemeriksaan gen pun ada. Jadi pada pemeriksaan gen pun akan kita melihat apakah ada kecenderungan untuk mudah terjadinya inflamasi yang berhubungan juga dengan akne tadi. Jadi kita ketahui bahwa inflamasi memang dibutuhkan. Itu artinya sifatnya untuk melindungi, memprotek kita terhadap bahan-bahan yang sifatnya dari luar yang sifatnya mengganggu. Tetapi kalau dia berlebihan, tentu dia akan menyebabkan suatu penyakit. Jadi kalau dia menghasilkan produk inflamasinya ini berlebihan, menghasilkan berbagai penyakit. Penyakitnya yang paling sering adalah menjadikan suatu proses inflamasi. Nah, ini ada beberapa yang akan kita lihat seperti IL-6, TNF, CRP. Ini semua adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan prosesnya terjadinya infeksi, inflamasi khususnya. Nah, kalau dia terjadi riski, jadi awal dia mengalami terjadinya mutasi, tentu ini akan ditandai dengan ada beberapa keadaan. Jadi kulitnya mudah sekali inflamasi, kulitnya juga mudah terjadinya akne, dan juga sangat sensitif. Biasanya pada orang-orang yang seperti ini, dia akan mengalami gangguan apabila kena matahari, kulitnya langsung mudah terbakar atau merah. Dan juga apabila memakai produk-produk, misalnya membeli produk atau sabun, gampang sekali gatal atau beruntusan. Jadi ini adalah salah satu tanda kita akan tahu. Jadi kalau seperti ini, apa kita lakukan? Kalau kita mengalami hal pemeriksaan genetik kita mengalami faktor yang riski tersebut. Salah satu lagi yang terakhir yaitu dari akne juga dipengaruhi oleh keadaan hormonal. Satu pemeriksaan gen di sini ada yang disebut dengan male pattern baldness. Jadi ini adalah kebotakan oleh karena hormon androgen. Namun ini bisa menjadikan tanda bagi kita apabila ini riski, tentunya dia ada hubungannya dengan jerawatnya. Karena apa? Karena dengan adanya ini riski, tentu ini akan merangsang adanya gen ini akan merangsang produksi daripada DHT.
DHT ini akan meningkat. Itu namanya dehidrotestosteron. Di mana DHT ini nanti akan memproduksi daripada hormon testosteron sehingga terjadi peningkatan. Akibatnya apa? Sebumnya akan meningkat. Khususnya kalau pada wajah tentu menjadikan jerawat. Tapi kalau pada rambut meningkat, tentu akan menjadikan kerontokan. Dan kerontokan ini bukan hanya pada pria saja, tetapi pada wanita pun bisa. Hanya bedanya kalau pada wanita karena masih ada hormon estrogen terlindungi, biasanya dia mulai muncul pada waktu masa menopause. Karena pada waktu masa menopause estrogennya mulai menurun sehingga tidak imbalan antara hormon testosteron dan estrogennya sehingga pada waktu menopause baru dia rontok. Sedangkan kalau pada pria karena memang hormon androgennya banyak, dia mengalami risiko dalam hal ini tentunya pada usia muda dia selain jerawatnya banyak, juga rambutnya juga rontok. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus mulai memikirkan juga pola rekomendasi food-nya. Apa yang kita harus perhatikan? Mungkin nanti akan lebih jelas lagi Dokter Ida, ini hanya sekilas saja. Jadi ada yang kita punya adalah protein, juga zat besi, juga ada ginseng. Dan juga kita pada waktu pengobatan tentunya ini ada hal-hal yang diperlukan untuk pengobatan daripada kerontokan rambut tersebut. Nah, untuk demikian, apa sebaiknya dilakukan? Jadi autoimun itu adalah penyakit dengan 1000 wajah. Bisa mengeluh keluhan yang berbeda-beda, seperti demam, itu bisa berkepanjangan, bisa nyeri sendi yang berkepanjangan, bisa rasa lelah, bisa juga rambut rontok, bisa tadi kulit yang berubah, tadi kulitnya gampang merah, atau gampang berminyak, atau gampang berjerawat, ya, atau misalnya kulitnya tiba-tiba menjadi bercak putih. Nah, kalau udah ada yang demikian, tentu segera konsultasikan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Dan kita pun nanti kalau memang ada kecenderungan dengan penyakit autoimun, tentu kita akan melakukan pemeriksaan beberapa yang diperlukan. Dan tentunya kalau sudah demikian, memerlukan terapi multidisiplin. Khusus untuk kulit diperlukan adalah penyakit kulit dan kelamin. Tentu kalau memang dia ada gangguan sistemik yang lainnya, dibutuhkan dokter-dokter yang lainnya. Ada spesialis penyakit dalam, ada gizi juga dipengaruhi oleh mental dan stres, sehingga dokter psikiater pun itu diperlukan. Kesimpulannya, jadi kalau yang disebut dengan kelainan autoimun tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol. Jadi pada banyak kasus itu bisa apa yang dikontrol? Menghindari faktor pemicunya, lalu memberikan obat-obat yang antiinflamasi dan obat simptomatik lainnya. Memang dibutuhkan juga terapi imunosupresan kalau memang dia memerlukan. Juga ada terapi psikisnya juga, dan ada terapi untuk defisi hormon tertentu kalau memang dia ada hubungannya dengan hormon. Semuanya itu lebih baik pencegahan daripada mengobati. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Apakah kita mempunyai faktor resiko genetika terhadap penyakit-penyakit tersebut, sehingga kita dapat mengontrol. Kalau kita sudah mempunyai faktor risiko terhadap itu, maka kita dapat mengontrol lifestyle kita. Kita dapat mengontrol faktor risiko lingkungan kita. Jadi, selain itu kita melakukan pencegahan sedini mungkin untuk mengetahui apakah kita ada kerentanan atau ada kecenderungan mengalami proses tersebut. Dengan demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan saya serahkan lagi kepada Kosta untuk melanjutkannya. Baik, Kosta. Terima kasih banyak Dr. Nenden atas materinya, sangat luar biasa. Demikianlah tadi acara webinar tentang penerapan genetik dalam manajemen penyakit autoimun. Semoga dapat mengambil manfaatnya dan memahami apa yang telah dibicarakan oleh saya bersama dengan Dr. Ida di dalam webinar tersebut. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.